Halo Gemini, semuanya apa kabar? Semoga Gemini selalu sehat dan bahagia. Kita reading kembali buat Gemini. Kali ini bertemakan tentang perasaan terdalamnya dia. Seperti apa perasaan dia saat ini yang dirasakannya? Kita akan coba baca di sini ya, buat Gemini. Bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Gemini, renungkan sejenak. Kita akan melihat di sini perasaan terdalamnya dia. Perasaan terdalamnya dia, kita akan lihat perasaan terdalamnya dia. Gemini, orang yang kau fokuskan. Oke. Kita buka dulu semua kartunya ya. Gemini, bacaan ini ya bisa berbolak-balik ya energinya. Karena kalau yang kebaca itu energi kamu ataupun energi orang yang kau fokuskan. Tidak semua juga ya bisa resonate dengan bacaan ini. Buat Gemini yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Oke, Gemini. Kita akan bacakan satu persatu kartu dari Gemini. Perasaan terdalamnya dia. Seseorang yang kamu fokuskan. Seperti apa perasaan dia? Kita akan lihat di sini. It was my fault, but I blamed you. Oke. Apa yang dia katakan di sini? Ayo, Gemini, itu salahku, tapi aku menyalahkanmu. Nah, sepertinya dia lempar batu sembunyi tangan ya. Dia yang bersalah, tetapi dia tidak mengakuinya, dan akhirnya dia sudah mulai menyadari bahwa itu salahnya dia ya. Itu salahku, tapi aku menyalahkanmu. Dalam arti kata ya, kondisi hubungan kamu saat ini lagi ada masalah. Masalah di mananya? Mungkin dia menghadirkan orang ketiga, atau mungkin di sini kondisinya dia sudah menikah dan dia tidak jujur sama kamu, bisa saja ya. Dan di sini ada suatu perbedaan juga antara kamu dengan dia, atau kamu yang LDRan, yang dia tidak mau berusaha ya. Intinya dia stuck di tempat, jadi dia tidak mau berjuang demi hubungan kamu dengan dia. Sehingga ya terjadilah masalah antara kamu dengan dia itu ya break gitu ya. Atau saat ini kamu terpisah ruang dan waktu gitu ya. Jadi buat Gemini di sini, akhirnya setelah kamu terpisah dari dia menyadari bahwa ini salah aku. Aku yang meninggalkan kamu. Aku yang menyebabkan semua ini terjadi. Jadi ya kamu tidak usah bersalah. Memang di awal aku menuduh kamu ya. Tapi sebenarnya sih aku ya yang menghadirkan orang ketiga di sini. Nah, gitu ya. Kejujuran dia sangat menyakitkan sekali ya di sini. Buat Gemini, bisa saja di sini dia yang suka on off dari kamu. Kadang-kala kalau saat dia tidak butuh kamu ya dia pergi. Tapi saat dia butuh kamu ya dia datang gitu ya. Buat Gemini, jadi bisa dikatakan semua permasalahan tentang hubungan kamu dengan dia itu terjadi konflik atau terjadi masalah, itu semua salah dia. Ya. Dia sudah mengakuinya. Dan bisa saja di sini dia pengen minta maaf sama kamu. Dia pengen meluruskan semua sama kamu ya. Jujur sama kamu. Tapi ya, walaupun di sini kamu tidak ingin kembali sama dia, ya itu hak kamu ya, Gemini. Yang intinya di sini dia sudah jujur sama kamu dan dia menyadari bahwa ya itu salahnya aku. Kamu tidak salah. Seperti itu. Memang aku yang menghadirkan orang ketiga dan aku jujur sama kamu kalau aku itu ya sudah punya pasangan gitu ya. Tetapi aku tidak tahu ya kenapa punya perasaan sama kamu. Dan itu juga aku yang salah. Kenapa?
aku cinta sama kamu. Nah, itu yang dirasakan oleh dia, ya. Dan kartu selanjutnya di sini ada I will wait for a sign from you. Aku akan menunggu tanda darimu. Nah, di sini ada kondisinya kamu sama dia itu lagi berteman, lagi menjalin hubungan ya persahabatan, di mana dia punya rasa sama kamu. Ya, aku tahu dia menganggap aku teman, kamu menganggap aku teman. Tapi selama ini aku merasakan beda sama kamu. Tapi aku tidak bisa jujur dengan perasaan aku ke kamu. Aku tidak bisa mengatakannya kepada kamu. Biarlah aku akan menunggu sinyal dari kamu, gitu ya. Ya, dia belum bisa memastikan nih bahwa kamu itu benar-benar suka apa tidak sama dia. Tetapi kalau dia, ya hatinya udah fokus ke kamu. Karena dia merasa, wah, sejak aku berteman sama kamu, sejak aku menjalin hubungan persahabatan sama kamu, aku merasa nyaman. Aku merasa ya tenang gitu ya. Dan saat kamu sedih, aku merasakan juga gitu. Dan aku merasakan ada suatu chemistry terhadap kamu. Nah itu, tetapi aku ragu untuk mengungkapkannya ke kamu. Kenapa? Aku takut nanti kamu, seandainya aku mengatakan itu kepada kamu bahwa aku mencintai kamu, yang ada kamu malah menjauhi aku. Nah aku takut akan hal itu. Jadi biarlah aku yang menunggu sinyal itu dari kamu. Nah, itu sebagian dari kamu ya yang menjalin hubungan persahabatan. Dan juga di sini ada juga di mana dia gengsian juga ya. Dia tidak mau nih duluan. Dia tidak mau membuat apa ya? Dia tidak bisa melihat kakak kamu itu bahwa dia mencintai kamu. Ya, egoisnya dia atau gengsinya dia di sini ya. Bisa saja. Dan kondisi di mana kamu yang pernah berhubungan dan itu terpisah, ataupun ada konflik antara kamu dengan dia di sini, ya kamu tahu kalau dia itu cinta sama kamu, kamu tahu kalau dia itu sayang sama kamu, tetapi dia tidak mau ya mengungkapkannya. Justru dia sebaliknya pengen menunggu kabar dari kamu gitu ya. Padahal hatinya pengen sekali, tapi dengan jaga gengsinya dia ya, egoisnya dia, ngapain juga aku duluan gitu. Sementara kamu dengan dia itu sebenarnya sudah punya rasa, sudah ada rasa satu sama lain. Hanya saja di sini ada rasa gengsinya gitu ya. Ada rasa wah, nggak mungkin aku yang duluan. Biar aja ya dia yang duluan ngungkapin perasaannya ke aku. Biar aja duluan dia yang minta maaf sama aku gitu kan. Nah itu yang dirasakan dia, perasaan terdalamnya dia ya. Kita akan lihat di sini kembali. I left you before you could leave me. Aku meninggalkanmu sebelum kamu bisa meninggalkanku. Nah di sini juga ada keegoisan di antara kamu dengan dia. Seseorang yang egonya melebihi apa dia ya gitu, porsinya dia. Jadi dia tidak mau nih, sebelum dia kan udah tahu nih permasalahannya, bahwa wah hubungan kita ini sebenarnya tidak bagus ya, tidak bisa dilanjutkan. Ya udah, sebelum dia ninggalin aku, ya aku dulu yang ninggalin kamu. Nah itu yang dirasakan dia. Jadi atau sebaliknya, kamu yang meninggalkan dia duluan karena kamu merasa wah ini aku terkoneksi dengan seseorang yang toksik. Nah dia manipulatif, dia orang yang egoisan, dia orang yang suka memaksakan kehendak dia, dia orangnya berbicara nggak karuan gitu ya, suka nyakitin aku gitu. Jadi ya udah, ngapain juga aku pertahankan hubungan ini, mending aku pergi, mending aku mencari kebahagiaan aku sendiri. Nah itu yang kamu rasakan di sini ya, seperti itu. Jadi kondisi di sini ya, sebagian dari kamu ada yang gengsian ya, ada yang pengen menunggu kabar dari dia duluan. Ya itu juga ya salah satu keinginan dia tidak mau duluan karena beranggapan wah ntar ketahuan kalau kita yang bucin gitu kan. Nah sementara dia tidak mau kalau dikatakan bucin gitu. Nah di sini ada lagi perasaan terdalamnya dia. I know I was a distraction
from your pain. Nah, aku tahu aku adalah pengalih perhatianmu dari rasa sakitmu, gitu ya. Sepertinya dia ataupun kamu di sini merasakan cinta itu hanya sebagai pelarian gitu. Jadi atau kamu ataupun dia di sini lagi pengen move on nih. Jadi ya udah, aku pengen lupain masa lalu aku. Aku pengen meninggalkan dia, orang yang tidak benar-benar peduli sama aku, orang yang tidak benar-benar tulus sama aku. Ya udah, aku pengen ninggalin dia telah menyakiti aku, gitu ya. Tetapi di sini kondisinya kau pengen mencari suatu pelarian gitu, untuk bisa mengobati hati kamu, mengobati luka kamu. Nah, ayo, ini siapa di antara kamu? Gemini, kamu ataukah dia? Coba ya. Ya, semoga ya, mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, dari pelarian, dari awalnya pelarian, nanti akhirnya menjadi ketulusan ya. Semoga ya buat kamu. Semoga di sini awal yang baik, walaupun tujuannya sebenarnya tidak baik. Ya, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik ya buat Gemini dan pasangan orang yang kau fokuskan ya di sini. Kita akan lanjut lagi buat Gemini. Oke. Just being near you is intoxic. Ya, ini nih, di sini berada di dekatmu saja sudah memabukkan. Nah, rasanya bisa saja di antara kamu yang sangat tergila-gila. Dia merasakan bahwa kenyamanan dekat kamu. Dia merasakan, wah, rasanya pengen selalu ada di dekat kamu, gitu ya. Rasa tidak mau terpisah dari kamu. Ingin secepat-cepatnya mengikat kamu atau berkomitmen, bisa saja di sini ya, di antara kamu atau di antara dia sebagian pengen nih terkoneksi sama kamu, pengen berkomitmen sama kamu. Tetapi ya mungkin ada suatu kendala di mana hubungan kamu di sini hanya pertemanan, atau hubungan kamu di sini hanya sebatas dunia pekerjaan ya, rekan bisnis, atau memang di sini ada kondisi masa lalu kamu di mana ya dia merindukan hari-hari bersama kamu, momen-momen kebersamaan kamu dengan dia. Jadi ya rasanya gimana ya jika dekat kamu gitu, jika berada di samping kamu. Nah, itu yang dirasakan oleh dia ya. Itu perasaan terdalamnya dia. Di sini ada lagi selanjutnya, my life is not as together as it seems ya. Hidupku tidak bersama seperti yang terlihat. Hidupku tidak sama seperti yang terlihat gitu ya. Ya, mungkin sebagian dari kamu melihat dia itu orang yang super ya, orang yang kuat, orang yang happy gitu ya, tidak pernah mengalami kesedihan. Tetapi itu cuma luarnya aja. Sebenarnya dalam hatinya itu sangat penuh penderitaan. Entah itu dikarenakan hubungan kamu dengan dia yang tidak bisa ada tujuan ya, ada perbedaan antara kamu dengan dia yang kamu LDRan ya, atau bisa saja di sini dia memang orang yang penuh perjuangan dalam hidupnya di sini, sehingga untuk bersama dengan kamu itu dia perlu mikir dulu nih, udah siap nggak ya finansial aku, materi aku udah siap nggak ya untuk kedepannya bersama kamu, aku nanti bisa hidup bahagia nggak ya sama kamu. Nah, itu yang ternyata dalam pikirannya banyak sekali yang dia pikirkan. Walaupun kamu melihat dia orang yang super ya, orang yang kuat, orang yang serba bisa, tetapi dalam lubuk hatinya itu menyimpan rasa yang sulit untuk dia ungkapkan kepada kamu. Dia tidak ingin juga kamu mengalami kesedihan apa yang dirasakan. Jadi dia mencoba untuk membuat tingkahnya itu seperti tidak terjadi apa-apa gitu dalam hidup dia, gitu ya, buat Gemini. Nah, di sini juga ada bottom of the deck-nya kamu. I feel you even talk we are apart. Saya merasakanmu meski kita terpisah gitu ya. Saya selalu merasakan kamu walaupun kita terpisah gitu ya. Nah, itu walaupun di sini kondisinya kamu sudah terpisah dari dia, atau dia memang sudah menjadi masa lalu kamu, atau dia yang LDRan, kamu dengan dia LDRan, walaupun memang kamu dengan dia tidak bisa bersatu, yang dimana kamu juga sudah punya pasangan ataupun dia juga punya pasangan,
Tetapi di sini dia merasakan ya, masih merasakan kehadiran kamu dalam hatinya. Karena sebagian hati dia itu masih terbuka buat kamu gitu ya. Walaupun dia sudah memiliki pasangan, atau saat ini dia mencoba merenungi juga, saat terpisah dari kamu itu justru semakin kuat cintanya dia gitu. Ya, di awal kamu di sini sama dia memang sepakat ya untuk terpisah, ya udah kita pisah aja. Kalau seandainya hubungan kita ini tidak ada tujuan, tidak bisa bersatu, memang kalau perbedaan kita itu tidak bisa kita satukan, ya kita bisa aja gitu. Jadi walaupun kamu terpisah, sama masing-masing kamu itu masih menyimpan rasa. Tetapi ya memang kamu menyadari bahwa kalau seandainya ini dilanjutkan, ya juga tidak akan baik nantinya. Seperti itu ya. Kita akan lihat di sini kembali perasaan terdalamnya dia, apa yang dirasakan terhadap kamu. Apa yang dia rasakan terhadap kamu. Oke. Perasaan terdalamnya dia. Oke. Ada cup di sini. Ada elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Pentacles, elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri, dan juga ada Queen Pentacles, elemen tanah. Ada Hangman di sini. Dan ada Star, Nine of Cups. Di sini elemen ya sama ya, imbang semuanya. Elemen air dan elemen tanah di sini itu zodiak yang berdiri dengan kamu saat ini ya, Gemini. Oke. Ada juga Aquarius di sini ya. Kita akan lihat di sini. Ada suatu perasaan terdalamnya dia itu selalu menunggu kamu di sini. Selalu menunggu ya, menunggu hadirnya kamu. Dia menunggu juga cinta sejatinya dia. Dia menunggu benar-benar ada nggak ya orang yang benar-benar tulus sama aku. Aku sangat menginginkan itu, karena aku juga capek, aku juga lelah dengan perjuangan aku selama ini yang tidak ada ujung dari hubungan itu. Ya ada ya, aku merasakan hubungan ini tidak wajar. Dia hanya memanfaatkan aku di sini. Ya, dia hanya membuat aku itu saat dia membutuhkan aja, nah dia datang ke aku. Tapi saat aku membutuhkan dia tidak ada. Nah, seperti itu. Itu yang dirasakan oleh dia, sebagian dari dia. Ataupun kamu di sini merasakan juga bahwa seseorang itu mendekati kamu hanya sebagai pelampiasan, atau hanya ada manfaat di sana. Manfaatnya apa? Dikarenakan melihat kamu itu seorang yang punya materi ya, finansial, cuan kamu banyak nih, kamu pebisnis, kamu punya usaha di sini, kamu orang yang kaya di sini. Jadi ya jadi perasaan terdalamnya dia itu merasakan, wah ini oke nih, ini bisa nih gitu ya, aku akan sejahtera hidup aku gitu, seandainya aku terkasih sama kamu. Tetapi di sini kondisinya dia itu tidak mau terikat gitu ya. Nah, kenapa? Itu karena tanda dia tidak setia, tidak ada keinginan untuk lebih jauh dengan kamu, tidak ada tanda keseriusan dia di sini ya. Kadangkala dia ya, sebagian dari dia juga pengen merubah ya hidupnya dia. Dia pengen lepas nih dari beban hidupnya dia. Aku tidak ingin lagi terbelenggu gitu ya. Aku tidak ingin lagi hidup susah gitu. Itu yang dirasakan oleh sebagian dari dia, melihat kamu itu ya dari segi materi gitu ya, seperti itu. Tetapi di sini bagi kamu ada sesuatu yang benar-benar bersinar ya. Bersinar arti kata akan ada suatu harapan bagi kamu, di mana kamu akan bisa menemukan seseorang yang benar-benar tulus, yang mempunyai perasaan kepada kamu. Dan di sini dia merasakan, wah, aku merasakan ke kamu itu berbeda ya dengan yang orang lain yang pernah aku ketemu. Sama kamu itu aku merasa nyaman. Aku rasanya pengen ya
berkomitmen sama kamu. Di sini kondisinya aku juga apa ya, lagi saat mencari gitu ya. Nah seperti itu. Dia banyak sih di sini yang dia lihat, seseorang itu banyak orang yang terkoneksi sama dia, dan bisa saja sebagian orang-orang itu menyukai dia, tetapi di sini kondisinya dia hanya terikat, hanya menyukai kamu di sini. Dia hanya melihat bahwa wah itu kamu gitu loh, aku merasa suka sama kamu, aku melihat kamu itu gimana ya gitu, aku rasanya nyaman aja, pengen mikirin kamu, nah gitu ya, pengen dekat dengan kamu, seperti itu yang dirasakan oleh dia ya. Nah seperti itu bagi kamu yang memiliki perasaan terdalam ya. Bisa saja itu kamu ataupun dia yang merasakan hal itu. Karena di sini energinya juga bisa berbolak-balik. Buat kamu yang pengen personal reading, bisa lihat di kolom deskripsi ya. DM IG kita boleh, di Facebook juga boleh ya. Dan untuk yang ketinggalan reading sebelumnya juga ada di kolom deskripsi. Kita akan lihat kembali perasaan terdalamnya dia. Perasaan terdalamnya dia. Oke. Oh, kita tidak ambil. Satu lagi ya. Oke. Nah, di sini udah terbuka. Buat Gemini di sini ya. Kita akan lihat. Di sini ada energi di mana hadirnya orang ketiga ya. Dan orang ketiga itu bisa saja yang membuat kamu bahagia, seperti itu. Di sini orang ketiga itu merasakan ada gairah terhadap kamu, ada sesuatu yang berbeda dengan kamu. Dia merasakan wah, ingin selalu terkoneksi sama kamu. Tetapi di sini kondisinya bisa saja kamu yang terikat sama seseorang ataupun dia yang sudah mempunyai pasangan, seperti itu. Itu yang dia rasakan di sini buat Gemini. Nah, kita akan lihat di sini. Ada kartu di sini. Oke, look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. Nah, ini mengatakan lihat ke dalam diri kamu sendiri. Periksa apa yang menyebabkan kamu merasa seperti ini gitu ya. Jadi ada suatu kegelisahan. Mungkin bisa saja kamu terkoneksi dengan orang yang sudah menikah dan dia ngotot sama kamu, dan dia sangat inginkan kamu di sini, dan dia tidak bisa terpisah dari kamu. Itu karena apa? Karena ya ada ketertarikan tersendiri yang dilihat dari kamu di sini oleh dia. Ya, itu gambaran di sini ada gairah ya. Ada gairah di sini. Ada passion. Kualitas magnetnya menggoda mengelilingi Anda saat ini. Bersenang-senanglah. Jadi ada sebagian dari dia itu hanya pengen bersenang-senang dengan kamu. Dia ya intinya dia sudah menikah sebenarnya, tetapi dia ngotot ingin bersama kamu. Dan di sini ya kamu ya yang harus tegas dengan diri kamu. Karena coba siapa yang ingin diduain ya, siapa yang tidak ingin bahagia? Otomatis kalau dia punya pasangan, kamunya gimana? Ya, nggak mungkin kan hubungan kamu terus menerus seperti itu, tidak ada tujuan ya. Seperti itu buat kamu Gemini, dimana yang berdiri dengan seseorang yang sudah menikah ya. Nah di sini ada suatu cinta sebenarnya, kamu sama dia saling mencintai sebenarnya ya. Tetapi memang harus ada ya yang kadang-kadang kamu sedih, aku cinta sama dia, aku sayang sama dia, tetapi aku tidak bisa bersama dengan dia. Aku hanya tetap sendiri di sini. Nah, itu yang kamu rasakan di sini. Jadi gimana? Seandainya aku terus terkoneksi sama dia. Jadi di sini intinya kamu tidak akan merasa bahagia. Ya, sebaiknya kamu di sini lihat diri kamu sendiri. Lihat dalam diri kamu apa yang kamu butuhkan. Apakah kesenangan sesaat atau kebahagiaan yang benar-benar kekal di sini? Ya udah, kamu carilah cinta sejati kamu di sini. Transformation di sini.
Nah, kamu harus bisa merubah semuanya ya. Kamu merubah semuanya sehingga di sini kamu akan mendapatkan sebuah cinta. Hubungan kamu sama satu sama lainnya akan terjalin di sini ya. Ada seseorang sebenarnya yang akan mendekati kamu jika kamu sudah bisa melepaskan energi negatifnya dia. Nah, ini dia. Dia ada sesuatu energi negatif di mana ya itu tadi orang ketiga ataupun dia orang sudah menikah di sini intinya. Jadi buat kamu Gemini jika berdiri dengan seseorang yang sudah menikah, nah sementara kamu single, ya udah kamu tegaskan dalam diri kamu bahwa kamu ingin bahagia yang kekal gitu ya, bahagia untuk selamanya dengan pasangan yang kamu cintai. Ini kondisinya memang sih kamu mencintai, tetapi ini hanya hubungan sesaat, kebahagiaan sesaat yang kamu rasakan. Oke, semoga Gemini di sini bisa terhibur ya dan bisa mengambil kesimpulan dari bacaan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi Gemini. Sampai ketemu lagi, dadah.